Gua mau kasih tips gimana caranya agar pisau raut dari pisau cutter ini bisa tajam dan tajamnya itu awet. Di video ini sengaja gue bikin buat temen-temen yang belum tahu cara bikin pisau rautnya. Dan ini bahannya dari pisau cutter dan gagangnya ini saya bikin dari akrilik ya. Bagaimana prosesnya? Simak terus videonya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, langsung aja ya ke bahan yang kita pakai. Di sini gua menggunakan akrilik ya. Kalaupun nggak ada akrilik, teman-teman bisa pakai kayu ataupun bambu, apa aja lah. Nanti kita potong sesuai pola ini ya. Saya bentuk polanya seperti ini. Dan kenapa saya bentuknya polanya seperti ini, dan itu ada fungsinya ya, agar pisau cutternya itu pas kita pakai itu ngikutin bentuk dari tangan kita ya. Pas kita pegang seperti ini, tangan kita tetap lurus tapi pisaunya yang bengkok ya. Kalau misalkan pakai cutter yang biasa yang lurus seperti ini, pas ngeraut itu pasti tangan kita yang bengkok seperti ini ya, karena kan ngeraut seperti ini tuh, jadi biasanya pegel nih lumayan nih. Makanya kita modifikasi gagangnya yang kita bikin bengkok agar tangan kita nanti pas ngeraut tetap lurus ya. Dan sekalian gua mau kasih tips gimana caranya agar pisau raut dari pisau cutter ini bisa tajam dan tajamnya itu awet. Nanti gua kasih tipsnya ya. Sekarang kita potong dulu akriliknya sesuai pola ini. Untuk motongnya teman-teman bisa pakai gergaji besi, bisa pakai gerinda atau apa aja lah, yang penting bisa motong sesuai alur ini. Oke, langsung aja kita potong ya. Karena saya punyanya cuma jigsaw ini, jadi kita potongnya pakai jigsaw. Oke. Sekalian tester nih, ini buat informasi aja, ini gue beli baru nih. Beli baru hasil ngecat. Jadi hasil dari ngecat, untungnya gue beliin ini jigsaw lumayan. Bismillah. Oke, udah selesai, udah dipotong. Tinggal kita halusin ya bagian pinggirannya ini, yang tajamnya ini nanti bahaya nih kalau misalkan dipegang ini nanti kena tangan. Kita halusin pakai amplas yang kasar. Oke, jadi gagangnya udah selesai dipotong, terus pinggirannya dihalusin. Nah, sekarang kita proses pisau cutter ini biar tajamnya awet ya dan kuat. Nanti pas dipakainya juga enak nih. Oke, langsung aja ke prosesnya. Gua kasih tahu caranya. Oke, simak terus. Langkah selanjutnya kita panaskan dulu pisau cutternya sampai membara ya, sampai merah. Dan kemudian pas udah merah, ini kita celupin ke oli bekas. Nanti gua liatin prosesnya. Oke. Nah, kita bakarnya pakai ini nih. Ini yang belum tahu ya, ini namanya gas torch. Kalau teman-teman mau beli, tinggal cari aja di online shop, ketik gas torch. Nanti muncul, ini harganya kisaran 60 sampai 80 ribu lah. Oke, kita langsung aja panasin cutternya ya. Dan ini oli bekas nih. Kita taruh aja lah. Ini namanya proses penyipuhan. Ini gue dapat ilmu ini dari punya yang biasa bikin apa benda-benda tajam lah. Nanti dia hasilnya awet ya, kuat.
bakar sampai merah membara. Udah merah membara, colokin ke mata. Nah, udah merah gini, kita langsung celupin ke oli. Diamkan sampai dingin. Oke, jadi ini hasilnya setelah pisaunya melalui proses penyipuhan atau bahasa kerennya itu hardening ya. Sama aja sama proses hardening. Cuman di sini pendinginannya pakai oli bekas. Kalau yang asli itu biasanya pendingin itu pakai apa ya? Pakai EcoCool. Biasanya kalau di pabrik-pabrik. Nah, ini pakai oli bekas ya. Pendingin udah merah, langsung kita celupin ke oli bekas. Nah, udah gini, kita langsung pasangin aja ke gagangnya ya. Mau diikat pakai seng atau pakai apalah, terserah kreativitas teman-teman ya. Cuman saya ambil simpel aja pakai pakai masking tape atau selasi kertas. Jadi ini pisaunya udah diikat di gagangnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, tuh. Jadi ngerawatnya enak. Set. Sekarang kita asah dulu pisaunya ya sampai tajam. Ini kita asah pisaunya. Jadi ini proses diasah dengan asahan yang agak kasar. Nanti untuk finishing ada lagi asahannya yang lebih halus biar lebih tajam. Nah, proses pengasahan yang tahap pertama sudah selesai. Sekarang kita asah lagi tahap kedua pakai asahan yang lebih halus. Jadi ini hasilnya ya bro. Pisaunya udah diasah. Pertama diasah dulu pakai asahan yang agak kasar, kemudian diasah dengan asahan yang lebih halus. Nah, ini hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti pisau pada umumnya nih. Tapi tunggu dulu, kita tes dulu nih, siapa tahu gagal ya kan. Ini gua ada bambu nih. Kalau misalkan gagal kan gua malu ya ngajarin tapi hasilnya gagal. Ini bambu asli ya, bambu asli nih. Kita tes tuh, mantul. Set. Berarti pisaunya tajam ya. Jadi hasilnya mantap. Apalagi bambunya udah tua, udah kering. Pokoknya di rawatnya itu gurih. Nih. Nah, pokoknya itu hanya contoh aja ya. Pokoknya kalau mau lebih jelas tentang cara ngeraut, udah gua upload di video sebelumnya, kalian cari aja. Di situ gua udah ulas lengkap ya tips cara meraut agar lebih cepat. Oke, jadi demikian ya cara bikin pisau raut yang simple dari pisau cutter, dan tipsnya juga udah gua kasih gimana caranya agar pisaunya itu tajamnya awet dan pisaunya kuat gitu. Next video gue mau nge-share ke kalian cara bikin beladu racing. Ini gue kasih tahu alat bahannya segala macam, pokoknya ntar gue ulas lengkap pokoknya ya buat kalian yang mau bikin beladu racing. Pokoknya pantengin aja channel gue, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa share ya ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang lagi mau belajar bikin layangan. Jadi kalau ilmu itu jangan pelit ya, kita dapat ilmu dari orang, nah kita
share lagi ke teman-teman yang lain, siapa tahu bisa lebih bermanfaat. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.